rumah ini kayak rumahku bisa jadi rumah suci dong. Rumah ibadah Bait itu loh, rumah. rumah ibadah. Bait itu rumah. Bait itu rumah. Bait itu tempat suci, tempat Bukan. yang disucikan. Bait itu rumah. Baitullah. Rumah Allah itu artinya. Bait Allah. Kalau sekarang Maka- bait Allah ada di surga. Biar tahu kalian ya, bait Allah sekarang ada di surga. Mana Tuhan hadir, ya, di mana Tuhan hadir, udah pada waktu itu, pada waktu zamannya Salomo, zamannya si Daud. Nah itu karena di situ mereka di ruang maha suci itu, di ruang suci, ruang maha kudus itu memang kenapa di situ dibilang bait suci? Karena memang Tuhan hadir di situ, karena suci, benar. Itulah rumah ibadah. Dengar dulu ya. Wahyu 21 ayat 22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci. Gereja ibadah. Buktinya untuk menyucikan itu kayak mana Dengar. rupanya? Buktinya untuk menyucikan itu kayak mana rupanya? Hati kakak bisa nggak aku jamin kak suci atau enggak? Nggak bisa. Ya nggak bisa loh, nggak bisa. Iya. Kotor. Kakak mau bilang tuh bait Iya. suci. Kalau kita mengikuti Iya, dari perjanjian lama, udah pelataran, ruang suci, maha suci. Kakak bisa menerapkan itu semua enggak di tempat bait suci di gerejanya kakak? Hah? Iya, tapi di bumi ini bait suci itu rumah ibadah. Nah, gitu. Jadi kakak bilang gereja kakak itu bilang suci, rumah ibadah itu suci. Terapkan apa yang dibikin kayak di sinagoga itu, ada ruang pelataran, ada ruang sucinya, ada ruang maha suci. Ya kan Bisa begitu juga kalau di gereja-gereja ada tempat berkhotbahnya, ada tempat orang-orang yang melakukan acara, kan harus dibeda-bedakan. Begitu. Kalau di Makanya bumi ini, kalau kakak mengikuti perjanjian lama harus ada itu supaya dia suci. ya kan memang ada dong pelataran kita kalau di gereja, di rumah ibadah kan ada kan. Kan ada khusus, mana bisa sembarangan naik ke situ. Kalau dalam hitungan detik ada nggak di dalam satu ibadah itu orang yang benar-benar suci? Semua nggak suci itu dalam satu ibadah itu. Mana ada di dunia ini nggak ada manusia yang suci. Berarti ketika menginjakkan kaki di gereja itu, kakak sudah itu. Sudah. Contohnya hati kakak, pikiran kakak melenceng dari firman, udah. Bait suci itu bukan rumah suci lagi, kotor. Nggak suci lagi, dia udah kotor, rumah kotor, gitu. Bisa nggak diterapkan kayak gitu? Ini dia Pak. Kalau masalah berhasil atau tidaknya sebuah rencana, gantung Tuhan sendiri ya, berpulang kepada Roh Kudus. Tetapi yang penting niatnya dulu untuk membangun yang disebut dengan bait suci atau tempat ibadah. Saya rasa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bahkan di zaman dulu juga itu tidak sempurna ya. Karena Eli juga mencuri daging di bait suci. Kayak gini, Bang. Kenapa bait suci itu? Contohnya ketika bangsa Israel ketika Daud menggendong tabernakel, mengangkat tabernakel, para imam-imam itu ada sedikit kesalahan aja mengangkat itu mati, gitu loh. Ya, itu kan ujian. Itu bukan ujian, Bang. Memang itu suci. Uji yang mati. Kalau uji yang untuk mati karena dibilang Tuhan jangan menyentuh ya. Tapi ketika miring itu dia coba-coba menolong walaupun niatnya baik, walau dia mati kan, si Uzi kan. Iya. Itu. Makanya. Tapi kita kembali ke bait suci ya. Bait suci itu kan bahasa Indonesia, itu istilahnya untuk rumah ibadat, Pak. Kita kan ini rumah ibadat, kita kan rumah ibadat itu si sang terang ini bait suci itu apa? Coba dulu. Panjang kali nanti bosan orang dengar kita. Masuk si sang terang itu bait suci menurutmu apa? Yang dianggap Yahudi itu di mana dulu Tuhan bersemayam, di mana dulu tabernakel, di mana dulu itu bait suci, Pak. Itu bait suci. Jadi kita sekarang umat Kristen ini
Di mana bait suci kita? Kutanya dulu Bait suci itu. kita bait suci kita. Ah. Di mana kakak bertemu dengan Tuhan itu bait suci. Di kamar kakak juga Ya kalau kan, Tuhan. ya kan benarlah rumah ibadah itu lebih sakral. Kalau rumah kita ini kan tidak, di sini berbisnis lah dan segala macam, bekerja dan segala macam. Kalau di rumah ibadah di gereja di situ kan nggak ada istilah berbisnis, khusus berdoa. Jadi udah Jadi fix kalau lah rumah yang suci, terus hari Senin sampai Sabtu nggak suci. Suci juga nya semua hari itu, tapi makanya dibilang kuduskanlah. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kan katanya haruslah kita sucikan itu hari Sabat itu. Makanya kita berhari Sabat, beribadahnya hari Sabat. Di rumah juga kita pagi dan malam kita juga beribadah antara keluarga kita. Tetapi kalau rumah ibadah itu khusus persekutuan umat-umat yang datang ke sana bersama-sama gitu, persekutuan. Duluan, bait suci atau keluarga? Gini, kudus Tanya itu dulu, artinya apa kudus? Duluan, bait suci atau keluarga diciptakan? Ya pertama keluarga dong. Ya sudah. Berarti kan itu kan karena itu aja bait suci. Itu kan karena kenapa ada bait suci? Itu karena kan permintaannya bangsa Israel. Karena mereka nggak bisa dipimpin. Loh, kok nggak bisa dipimpin, Pak? Loh, itu perintah Tuhan untuk mendirikan bait suci itu. Dari awal, Bang. Makanya dia dibilang dari awal ketika mereka sebelum dikasih Tuhan si Musa. Hukum-hukum itu kan karena apa? Karena bangsa Israel nggak bisa dipimpin. Putus suaranya. Yang bilang nggak bisa dipimpin kenapa? Dia udah dipimpin keluar dari Mesir ke tanah Kanan. Buktinya memberontak kok. Buktinya patung ular kok. Iya, tapi kan bisa kan terus. Iya benar. Tetapi kan bisa dipimpin kan. Masalah ada pemberontakan di sana sini, jangan kali itu Musa aja enggak. Apakah kita bilang Musa nggak bisa dipimpin? Atau gini Pak, apakah kita bilang Musa nggak bisa dipimpin sehingga dia tidak bisa masuk ke tanah Kanan? Yang bisa masuk hanya Kaleb dan Yosua doang. Gimana? Itu kan bukan saya. Yang ngasih pernyataan bukan saya, Bang. Abang iya, dia bilang bisa dipimpin, tetapi dalam pimpinannya itu mereka senantiasa memberontak, ingin makan lah, ingin itulah dan ingin sebagainya. Tapi tetap terpimpin kok sampai matinya satu persatu. Udah gini aja lah. Nanti itu sang terang. Kita kan sesama Kristen. Jadi yang jelas, yang terpenting adalah sucikanlah hati kita ini, datanglah agar bisa kita masuk ke bait sucinya tadi, ke rumah ibadahnya tadi. Itu aja lah. Gak usah kita terlalu panjang kali membahasnya, nanti kan orang jadi bingung. Yang paling penting saja bahwasanya bagaimana caranya kita agar datang ke bait suci tadi, agar kita bisa datang ke rumah Tuhan tadi. Kita sucikanlah hati kita ini dari segala bentuk kejahatan. Memang nggak semua orang yang di gereja itu beribadah itu suci hatinya. Kita kan. Oleh sebab itu bertobatlah kita, Kak, bertobat gitu loh. Iya, bertobatlah kita meninggalkan segala kejahatan. Marilah kita turuti Yesus kita tadi yang menurunkan hukum-hukum tadi. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Hiduplah kita di dalam Kristus. Kalau sudah kita di dalam Kristus, yang sudah digenapi di dalam Kristus kan sudah harus kita ikuti juga dong. Jangan membunuh, jangan belacur, jangan berzina, menghormati orang tua. Dia kan sejalan itu sayang. Sejalan loh itu. Kalau kita murid Yesus, kita dong harus menuruti hukum-hukumnya tadi. Kalau kita murid Yesus, udah, tapi kita membunuh, berzina, berarti kita bukan muridnya kan? Iya kan, Dek? Gitu loh. Enggaknya susah sebenarnya, hanya kita menurut aja. Bukan karena kita melakukan firman. Kita hidup bukan karena melakukan kebaikan, Kak, bukan. Iya, kasih Yesusnya. Tapi dari mana caranya kita mendapatkan kasih Yesus tadi? Kalau kita tidak melakukan hukumnya, makanya dibilang Yesus, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Berdasarkan
kalau kakak melakukan hukumnya itu karena berarti terujilah bahwa kakak melakukannya itu karena Karena kasih. ada hukum. Iya. Bukan. Iya. Tapi Jadi kalau kakak contohnya melakukan segala sesuatu itu karena kasih, bukan karena ada hukum Taurat itu, karena memang karena kasih itu, gitu loh. iya, kan sejalan itu, Dekku. Sebenarnya nggak bisa Enggak, dipisahkan. Ah, jadi hukum 10 kalau itu penuntun bagi kamu, kata Paulus di dalam Galatia 3 ayat 10, hukum 10 itu penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Jadi sejalan itu hukum dan Yesus. Dia sejalan, sayang. hukum Jangan kita Taurat salah itu, ya. iya, kita nggak salah kak. Makanya aku bilang sama kakak. Jadi aku bilang sama kakak ya. Makanya yang adanya orang disunat, tapi hatinya busuk, gitu loh. Iya, jangan ikuti Mana itu? seperti itu. Ikutinlah yang benar. Ah, Banyak orang disunat, tapi hatinya busuk. iya, Begini jangan dia, Pak, ikuti seperti maksudnya. itu. Ini penuhan hukum Taurat adalah kasih. Makanya dalam Matius 22 ya, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi Sama dirimu sendiri. manusia seperti ya. Jadi kepenuhan hukum Taurat itu adalah kasih. Itulah yang digenapi Yesus dan dinyatakannya di dalam perjanjian baru. Supaya orang itu ngerti. Jadi jangan kita bilang hukum kasih dan hukum Taurat itu berbeda. Tidak. Taurat dan kasih itu satu seperti dua sisi mata uang. Sejalan. Iya. Kepenuhannya itu ya hukum Sejalan. Taurat itu. Kepenuhan hukum Taurat itu ya kasih. Maka Yesus datang ke dunia untuk menjelaskan itu. Nggak disangkal itu enggak. Makanya kan aku bilang bang, adanya orang disunat. Kan begini, tadi kan pertanyaan dari awal, orang disunat gitu. Tapi bagaimana hatinya gitu loh. Iya, kalau seperti itu jangan ikutin. Banyak orang gereja ke gereja. Ya? Banyak orang ke gereja, tapi kerjanya apa? Hah? Banyak orang ke gereja, kerjanya apa? Banyak orang ke masjid, kerjanya apa? Menghina orang, menggosip, apa segala macam. Begitu. Ya jangan ikuti seperti itu loh. Kalau yang jahat jangan lakukan, kan kata Yesus. Aku kan sedang bertanya. Jangan. Nah, bagaimana dengan itu? Ya itulah yang tidak dikehendaki oleh Yesus, munafik namanya. Jadi kalau dia sudah masuk gereja, kalau sudah dia masuk masjid, berarti hatinya juga dijauhkan dari segala kejahatan. Gitu dia harus sejalan. Bilang baik suci yang kakak bilang tadi itu nggak suci lagi dong. Kalau orang munafik aja bisa masuk gereja. Terus mau adik seperti kayak mana lah baik suci ini? Kalau begini dia bang, sebentar dulu dia gini. Maksudnya begini, bait suci itu kan sebuah label ya, sebuah penamaan untuk memaksudkan sebuah niat. Sama seperti gini, sekolah ya, rumah sekolah. Meskipun di dalam rumah sekolah itu terbanyak pelajar yang ngotot, amburadul, rumah sekolah tetap namanya rumah sekolah. Tidak bisa kita rumah sekolah lagi karena murid cabut semua, berkelahi semua. Nah, rumah sekolah maknanya itu tetap seperti itu. Tetapi siapa-siapa di dalamnya tidak ada hubungan. Kenapa? Karena rumah sekolah itu niatnya untuk orang belajar. Tapi ketika ada orang datang ke situ tidak mau belajar, apakah rumah sekolah itu jadi berubah namanya? Kan tidak. Sama seperti beda, beda dong esensinya bang dengan bait suci dengan yang seperti yang Tuhan mau. Bait suci itu kan niatnya adalah untuk orang sebagai gereja. Enggak gini bang. Bait suci dalam kerohanian itu bisa samain bang, nggak bisa bang. Enggak, gini sebentar Bang Joel. Ya. Maksud saya begini. Bait suci itu direncanakan oleh orang untuk tempat ibadah. Tetapi ketika ada orang di situ yang beribadah sambil tidur-tiduran, ngantuk-ngantukan, bergosip, jangan kita bilang bait suci itu berubah nama, tidak. Menjadi rumah gosip. Ketika Tuhan Yesus melihat bait suci aja bang, ketika Tuhan Yesus melihat bait suci itu apa dibilang? Kau jadikan rumahku ini jadi sarang penyamun, apa dibilangnya? Ya iya, apakah ketika ada orang jualan di situ, kemudian berubah jadi rumah apa? Rumah pegadaian? Kan tidak kan? Tetap juga dia rumah bait suci kan? Padahal di situ sudah bertahun-tahun orang berdagang ya, jual merpati, nukar uang dan sebagainya. Tapi identitasnya sebagai bait suci tetap.
Sama seperti sekarang, Bang. Di gereja kita lah umpamanya. Ada orang bergosip aja setiap hari. Ada orang bertengkar. Apakah kemudian gereja kita berubah nama jadi rumah pertengkaran? Rumah pergosipan? Kan tidak. Labelnya tetap gereja. Walaupun di dalamnya banyak orang bisnis, banyak orang bertengkar, masalah jabatan, Itu bukan ketua, gereja lagi, Bang. Intinya udah lari dari esensi. ya iya, tapi lari pun dari esensi, tapi label gereja itu tetap. Makanya yang tetap yang apa itu, makanya yang itu yang di apa namanya bait suci yang di Yerusalem sana, yang di Israel sana. Yang Gereja nggak bisa di di dalamnya itu banyak terjadi perselingkuhan. Ya dah, semua rumah ibadah pasti ada perselingkuhan, yang korupsi, menggelapkan inilah, menggelapkan itulah. Saya yakin di seluruh gereja rumah ibadah tidak ada yang sempurna. Pasti di dalamnya ada pertikaian, percekcokan, penggosipan, iri hati, dengki. Itu pasti ada. Coba di gereja mana yang murni tidak ada orang yang bertengkar di dalamnya? Saya mau tahu, nggak ada. Makanya cuma yang di Israel sana lah, Bang. Itulah yang namanya yang sinagoge itulah yang saya. Faktanya rumah ibadat yang kita katakan bait suci di Israel itu, Yesus datang dan menemukan apa di dalamnya? Sarang penyamun. Lalu ketika Yesus sudah melakukan itu, apakah itu dirubah jadi tidak bait suci lagi? Disebut bait sarang penyamun? Kan tidak. Makanya kan ku bilang, Bang, yang sah itu cuman itu, Bang. Itu yang ketika bangsa Israel punya itu sinagoge itu bait suci. Jangan disamakan ke gereja-gereja yang ada di Indonesia dan semua yang ada di dunia ini, nggak ada itu. Nggak ada itu. Itu cuman apa itu? Penyelewengan itu semua itu. Itu ada gereja ya? Itu punya gereja atau enggak? Hah? Aku gereja. Sang terang. Aku lah gereja. Maksudnya itu. Aku gerejanya, Kak. Firman Iya. Tuhan, aku gereja. Maksudnya adakah rumah ibadah kalian? Itu agama apa? Agama apa itu? Maaf toh ya. Itu agamanya apa itu? Ya Kristen lah. Iya, Kristen apa? Kan ada Pentakosta, Betel, Advent. Tubuhku ini lebih Itu sucinya, Kak. saksi Jehovah ya? Itu saksi Jehovah ya? Dari mana Kakak tahu? Maaf toh, aku mau tanya toh. Dari mana tahu Kakak Aku mau saksi? tanya, soalnya saksi Jehovah tak ada gerejanya karena nggak disahkan negara. Ada. Makanya kalian membenci gereja. Ada. Saksi Jehovah Ada. Kerajaan. Kita benci gereja. Berarti Kita nggak membenci gereja, tapi berdasarkan firman, Kak. Ya Kakak tahu ya. Badat orang saksi Bait suci itu alai kerajaan ya. Tapi yang Yesus katakan bahwa tubuhku ini adalah bait suci. Udah? iya betul itu. Bahwa tubuhku Tubuhku inilah adalah cara bait mempermuliakan suci. Tuhan. Di mana dibilang tubuh bait suci? Tidak, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Beda loh bait Roh Kudus dengan bait suci. Jangan samakan itu. Nah, Tubuhmu adalah sama lah. roh. Ya toh? Yang diam di dalam kamu. Jadi bedakan bait suci dengan Iya, ketika kudus ada di sini kan kudus, suci awak kan. Sifat apa kan jadi lurus kan? siapa bilang? Tidak Yuk. semua orang suci, Bang. Berarti yang ke gereja dengarkan firman untuk apa, Bang? Enggak, maksudnya kita untuk Nggak bisa. mendefinisikan arti bait suci menurut bahasa Indonesia itu merujuk kepada apa. Kan itu dulu harus kita definitifkan dulu. Setiap orang Nah, kan firman Tuhan bilang apa, Bang? Tubuhku ini adalah di mana tempatnya Tuhan berdiam, inilah tubuhku. Jadi iya, suci kan? Kalau Tuhan berdiam di sini suci kan? ya suci udah pastilah. Karena di mana Ya udah. tapi apakah Tuhan setiap saat berada di dalam diri kita? Setiap saat lah, Bang. Nggak mungkin lah kalau kita mengundang Firman Tuhan. kedagingan, keinginan